Bab 126, dalam kendali. Untuk sementara, Sang hanya diam di tempat sambil berpikir. Jangan biarkan masa laluku merusak masa depanku, ulang Sang dalam hati. Bagi Sang, kata-kata ini memiliki arti yang mendalam. Ketika dia memikirkan kata-kata ini, malam bersama para bandit kembali. Masa laluku, Sang merasa bahwa penyihir air pada dasarnya benar dalam semua yang dia katakan. Tapi di saat yang sama, Sang juga merasa kata-katanya terlalu sederhana. Kekejaman masih merupakan suatu keharusan di dunia ini. Tidak menangani ancaman mungkin akan membuat ancaman menjadi lebih besar di masa depan. Meninggalkan medan perang di medan perang, ya. Saya tidak yakin apakah ada tempat yang bukan medan perang di dunia ini. Para guru mengatakan bahwa akademi itu aman, tetapi apakah itu benar-benar aman? Apakah tidak ada contoh siswa yang mati terhadap siswa lain? Saya tidak percaya itu. Sang melihat ke tempat di mana siswa yang tidak sadarkan diri itu baru saja berada. Namun, apakah dia benar-benar sebuah ancaman? Apakah saya tidak mengambil risiko ancaman menjadi lebih besar dengan mencoba menyingkirkan ancaman kecil ini? Sebelum tindakanku, dia mungkin satu-satunya ancaman, dan ancamannya sangat kecil. Namun, bagaimana dengan keluarganya? Jika anak mereka menerima kerusakan permanen, bukankah mereka akan membalas dendam? Bukankah ancaman kecil ini akan berubah menjadi ancaman yang lebih besar? Untuk sementara, Sang mencoba memahami pemahaman barunya. Setelah malam para bandit, pikiran Sang terfokus pada penanganan semua ancaman kecil untuk menghentikan munculnya ancaman yang lebih besar. Namun saat ini, metode Sang dalam menghadapi ancaman kecil hampir menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar. Apakah benar untuk selalu menghadapi ancaman yang lebih kecil? Kesunyian, ya, tentu saja, tapi apa yang dimaksud dengan menghadapi ancaman? Ancaman itu telah diatasi setelah melukainya dengan parah. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi ancaman. Lagi pula, dia mungkin tidak pernah berencana membunuhku. Dia hanya anak kecil yang melakukan kesalahan. Sama seperti saya, dia punya banyak waktu untuk mempelajari konsekuensi tindakannya. Memberinya pelajaran adalah tindakan yang benar, tapi ketika pelajarannya sudah terlalu jauh, hal itu menimbulkan masalah bagiku. Pada akhirnya, saya tidak hanya bisa melihat orang di depan saya tetapi juga sekeliling. Membunuhnya hanya akan berdampak negatif pada hidupku. Saya perlu belajar bagaimana membedakan berbagai jenis ancaman dan bahayanya. Setelah berpikir beberapa saat, Sang berbalik dan perlahan mengambil kedua karung binatang buasnya. Saya perlu lebih memperhatikan di masa depan. Saya harus menyadari konsekuensi tindakan saya. Kali ini, saya berhasil keluar dari kekacauan ini karena ada campur tangan pihak luar. Di masa depan, saya pasti akan menghadapi situasi di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan saya dari kehilangan kendali. Saya kehilangan kendali, dan saya harus menerima bahwa saya telah kehilangan kendali. Meskipun tindakanku tampak benar pada saat itu, namun jika dipikir-pikir, tindakanku belum benar. Saya bukannya tanpa emosi, dan saya harus ingat bahwa kemarahan dapat mengaburkan penilaian saya. Sang memasuki gedung dan masuk ke kamarnya. Setelah meletakkan kedua karung binatang itu, Sang duduk di tempat tidurnya, hanya melihat ke tanah dengan alis berkerut. Pikirannya kembali tenang dengan kecepatan yang mengejutkan. Sepertinya kejadian itu tidak terjadi. Bayangan wajah hancur di bawahnya yang berteriak memanggil ibunya muncul kembali dalam sekejap, namun pikiran Sang dengan cepat mendorongnya ke samping. Saya harus lebih memperhatikan masa depan saya. Saya tidak bisa merusak masa depan saya dengan tindakan yang dilakukan di saat yang panas. Gambar itu muncul kembali, tapi Sang menyingkirkannya lagi. Aku harus mengendalikan diriku sendiri. Gambar itu kembali dan menghilang lagi. Saya harus selalu tetap memegang kendali. Gambar itu muncul kembali dan disingkirkan lagi. Sang terus mengulangi pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap memegang kendali. Bayangan itu selalu muncul kembali, namun Sang selalu menyingkirkannya. Itu bukan dia lagi. Dia mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah masa lalunya yang baru. Dia tidak akan kehilangan kendali lagi. Dia akan meninggalkan masa lalu di masa lalu. Sang terus memasukkan gambaran itu ke dalam benaknya. Dia tidak akan membiarkan hal itu menghancurkan hidupnya. Sang tetap duduk di tempat tidurnya untuk beberapa saat. Tiba-tiba, Sang tersadar dari lamunannya ketika dia mencium sesuatu yang menjijikkan. Dia mengerutkan alisnya dan melihat sumber baunya. Salah satu dari dua karung binatang. Sang membukanya dan melihat ke dalam. Semua telinga hama kucing mulai membusuk, itulah penyebab bau yang tidak sedap. Benda-benda membusuk secepat ini di dunia ini. Sesuatu seperti itu membutuhkan waktu berhari-hari di bumi, pikir Sang. Yah, aku berada di dunia yang berbeda. Saya kira ada beberapa hal yang akan berbeda. Pokoknya, aku harus menangani hal ini. Sang memegang karung binatang itu, meninggalkan yang lainnya di dalam ruangan. Kemudian, Sang meninggalkan kamarnya dan pergi ke pasar. Saat dia berjalan ke Exchange Hall, setiap siswa di depannya menyingkir. Tidak diketahui apakah itu karena tindakan Sang atau karena baunya. Sang tidak memperhatikan tindakan mereka. Dia berjalan ke Exchange Hall seperti mesin. Akhirnya, Sang tiba di Exchange Hall dan pergi ke salah satu konter. Sang meletakkan karung binatang itu di atas meja. Hama telinga kucing, antena kaki seribu rawa, dan ular penghilang, ungkapnya. Orang di belakang meja kasir adalah seorang prajurit panggung umum,
dan dia memandang karung binatang itu dengan jijik. Kenapa kamu tidak membawanya tadi? Dia bertanya dengan kesal sambil membuka karung itu. Saat karung dibuka, terlihat cairan menjijikkan bercampur berbagai macam benda. Namun, telinga hama kucing dan antena kaki 1000 masih terlihat. Saya baru membunuh mereka pagi ini, kata sang petugas itu mendengus. Pagi ini, dia bertanya dengan kesal, apakah menurutmu barang-barang akan membusuk sampai tingkat ini hanya dalam sehari? Itu setidaknya berumur 4 hari. Bab 127, Masalah Hama Kucing. Setidaknya 4 hari, Sang bertanya dengan kaget. 4 hari, menurut ingatan Sang, dia baru saja membunuh binatang buas itu malam ini. Tentu saja, dia pernah berurusan dengan ketiga anak ini dan kemudian menghabiskan beberapa waktu di kamarnya, tapi tidak sehari penuh pun telah berlalu sejak saat itu. Apakah itu efek dari darkness mana miliknya? Tidak, dia merasakan tidak ada mana kegelapan yang keluar dari bagiannya. Itu hanya dekomposisi saja, hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Apakah aku sudah berada di kamarku selama 3 hari penuh, mungkin 4 hari? Sang berpikir sambil melihat ke tanah. Tapi itu belum terlalu lama. Saya hanya memikirkan gambar itu mungkin selama beberapa jam. Gambar itu kembali pada saat itu. Wajah tanpa ciri. Genangan darah kental di tempat seharusnya ciri-cirinya berada. Sang segera mendorongnya ke belakang pikirannya. Saya mengendalikan pikiran saya. Hei kau, Sang tersadar dari lamunannya saat dia melihat ke arah petugas di depannya. Aku cukup pandai mengingat wajah. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kapan kamu bergabung? Dia bertanya dengan kesal. Saya bergabung beberapa hari yang lalu. Saya pernah ke sini sebelumnya, tapi saya berbicara dengan orang lain saat itu, kata Sang tanpa sadar. Apakah ini pertama kalinya kamu membawa mayat binatang buas? Pria itu bertanya. Sang mengangguk. Lalu, pria itu menghela nafas. Dengar, kami punya batas waktu untuk jenazah, tidak lebih dari 48 jam setelah Anda mendapatkan bagian-bagiannya, jelasnya. Untuk beberapa alasan, Sang tidak begitu terkejut atau putus asa. Dia baru saja mendengar bahwa hampir sepanjang malam perburuannya menjadi tidak ada gunanya. Namun, entah kenapa, hal itu terasa tidak terlalu penting baginya. Dia melihatnya hanya sebagai ketidaknyamanan kecil. Alasan kebijakan itu adalah manipulasi pasar, jelasnya. Kamu mungkin sudah menyadarinya sebelumnya, tapi harga mayat berbeda-beda berubah berdasarkan permintaan. Oleh karena itu, secara teoritis mungkin untuk menunggu beberapa hari untuk menyerahkan jarahanmu jika menurutmu harganya akan naik. Kami tidak memaafkan hal itu, itulah sebabnya aturan itu diberlakukan. 48 jam adalah waktu maksimum yang bisa Anda tunggu, dan kami semua sangat berpengalaman dalam memberitahu waktu kematian seekor binatang. Jika kami tidak yakin apakah ada sesuatu yang termasuk dalam batas waktu tersebut, dalam jangka waktu 48 jam, Anda harus menunjukkan bukti bahwa itu masih dalam waktu 48 jam, dan hal ini hampir mustahil. Petugas itu menghela nafas lagi. Namun, karena harga hama kucing telah turun dibandingkan 3 hari yang lalu, dan karena Anda jelas-jelas baru, kali ini saya akan membuat pengecualian, tapi ini satu-satunya, kata pria itu. Pria itu memandang ke arah Sang, berharap dia menunjukkan ekspresi kejutan yang positif. Tapi Sang tidak bereaksi. Sepertinya dia tidak ada di sana. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Pria itu bertanya dengan sedikit lebih tegas. Oh, kata Sang saat matanya kembali fokus. Iya, saya pernah dengar. 1 kali pengecualian, ucapnya. Pria itu mengerutkan alisnya. Ucapan terima kasih akan dihargai, katanya. Oh, ya, terima kasih, kata Sang. Maaf, perhatianku sedang terganggu saat ini. Sepertinya aku sedang menghadapi sesuatu. Tidak yakin. Pria itu hanya menghela nafas kesal. Ikuti aku. Aku tidak akan memeriksa bagian dalam exchange hall. Baunya terlalu menyengat. Sang hanya mengangguk tanpa sadar sambil mengikuti petugas itu seperti robot. Mereka berdua berjalan keluar dari belakang menuju area terbuka yang dikelilingi tembok tinggi dan tebal. Ketika Sang tiba, dia tidak bisa lagi diganggu oleh pikirannya karena dia sedang terganggu oleh hal lain. Bau busuk yang mutlak, murni, dan menjijikkan. Di depan Sang ada gundukan telinga, semuanya dari hama kucing. Semuanya berada dalam tahap dekomposisi yang berbeda-beda. Inilah sumber bau busuk itu. Ribuan telinga hama kucing membusuk di area tertutup. Sang hampir saja terlempar, namun ia berhasil mengendalikan dirinya. Telinganya tidak bisa digunakan, kata pria itu sambil menuangkan isi karung binatang itu di tempat yang relatif bersih. Kami memburu hama kucing bukan karena sumber dayanya, namun karena jumlah mereka. Seperti yang Anda lihat, jumlah hama kucing sangat banyak. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika kami berhenti memburu mereka? Karena Sang tidak lagi terganggu, dia benar-benar berhasil mendengarkan kata-kata pria itu. Begitu banyak telinga, setiap pasang melambangkan hama kucing yang mati. Berapa banyak kucing hama yang berkeliaran jika semua yang mati bagi siswa masih hidup? Di iklim yang lebih dingin, kucing hama hanya kawin sekali dalam setahun karena adanya musim. Namun di sini tidak ada musim yang kuat, pria itu menjelaskan sambil melemparkan sepasang telinga ke atas bukit. Oleh karena itu, hama kucing menjadi masalah yang sangat besar di sini. Tanpa adanya hawa dingin yang menghambat, mereka akan berkembang biak sepanjang tahun.
Karena jumlah mereka, bangkai mereka juga hampir tidak berharga. Ada banyak sekali bangkai kucing pengganggu, berkali-kali lipat lebih tinggi dari permintaan. Oleh karena itu, kucing pengganggu hanya bernilai 1 poin kontribusi. Hal ini membuat pemburu enggan memburu mereka. Lagi pula, pada dasarnya mereka tidak mendapat apa-apa. Itulah mengapa kalian para siswa harus membunuh mereka. Terlalu mahal untuk membayar cukup banyak kepada pemburu eksternal untuk membuat mereka benar-benar memburu mereka. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mau membungkuk untuk mengambil sepotong emas. Kucing hama mencapai kedewasaan dalam hitungan hari, itulah sebabnya kami harus terus memburu mereka setiap hari sepanjang tahun. 126, pria itu tiba-tiba berkata. Sang melihat ketumpukan yang telah dilalui pria itu dan menyadari bahwa semua telinga hama kucing sudah tidak ada lagi di sana. 126 telinga atau berpasangan. Sang bertanya, apakah kamu tidak menghitung? Pria itu bertanya dengan sedikit kesal. Tidak juga, kata Sang. Itu berpasangan. Kamu membunuh 126 hama kucing, dan dari kelihatannya, kamu melakukan semuanya dalam 1 hari, kata pria itu. Anehnya, suaranya tidak lagi mengganggu. Itu cukup mengesankan, katanya. Sepertinya kamu sangat berpengalaman dalam berburu. Terima kasih, kata Sang. Setelah itu, lelaki itu memegang antena kaki 1000 rawa. Dibandingkan dengan telinga hama kucing, antena kelabang rawa sebenarnya berguna. Sayangnya, dekomposisinya terlalu canggih. Kamu akan mendapat 3 poin kontribusi per antena dalam keadaan normal, tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya bisa memberimu imbalan karena telah membunuh mereka. Sang mengangguk. Pria itu memeriksa antenanya dan menghitungnya. 18 kaki 1000 rawa, katanya. Kini, hanya tersisa 2 mayat kecil. Pria itu memandang mereka dengan ekspresi menilai. 2 ular yang hilang, katanya. Sedihnya, kondisi jenazah juga buruk. Biasanya Anda akan mendapatkan 100 poin kontribusi per jenazah. Tidak apa-apa, kata Sang sambil melihat ke samping. Lagi pula itu salahku karena menunggu selama itu. Setelah sedikit melihat antena dan ular penghilang, pria itu menghela nafas dan melemparkan antena ke bukit telinga. Apa yang kamu lakukan dengan mayat yang membusuk? Sang bertanya. Pupuk, kata pria itu. Sangat membantu di farm lain. Pria itu berdiri dan melemparkan kedua ular penghilang itu ke dalam lubang di tepi area tersebut. Setelah itu, dia memberi isyarat agar Sang mengikutinya kembali ke Exchange Hall. Keduanya segera tiba, dan petugas menghitung semuanya. 126 kucing hama. Saat ini, mereka bernilai 20 poin kontribusi. Itu berarti 2.520 poin kontribusi. 18 kaki 1000 rawa tanpa antena. Harganya selalu statis 50 poin kontribusi. Itu berarti 900 poin kontribusi. 2 ular yang hilang. Itu 4.000 poin kontribusi. Total, 7.420 poin kontribusi. Berikan lambangmu padaku, kata pria itu. Sang menyerahkan lambangnya. Orang itu menaruh lambang pada lingkaran ajaib di atas meja. Kilatan cahaya muncul, dan pria itu mengembalikan lambang itu ke Sang. Mau membeli sesuatu dengan kekayaan barumu? Pria itu bertanya. Bolehkah aku melihat biji peringkat 2 milikmu? Sang bertanya. Pria itu menyeringai. Tentu saja, biji peringkat 2 yang mana secara spesifik. Awal, pertengahan. Tergantung harganya, kata Sang. Tentu, izinkan saya memberi Anda ikhtisar harga umum untuk berbagai tingkat biji peringkat 2. Bab 128, Bantuan. Untuk affinity-nya apa? Harganya berbeda-beda tergantung affinity-nya, tanya pria itu. 9 yang murni, kata Sang. Semuanya 9. Pria itu bertanya dengan alis berkerut. Hanya ada 8. 1 tanpa afinitas dan 7 afinitas murni. Tentu saja, ada juga pasangan untuk afinitas campuran, tapi itu tetap tidak akan mencapai angka 9. Kegelapan dan terang, kata Sang, detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu bahwa meminta kedekatan terang dan kegelapan itu berisiko, tetapi dia harus mendapatkan informasinya dari suatu tempat. Pria itu mengerutkan alisnya. Sepertinya kamu mengetahui rahasia beberapa informasi sensitif, kata pria itu dengan suara berat. Sang tidak menjawab. Keduanya terdiam beberapa saat. Lalu, pria itu menghela nafas. Bagus. Biji peringkat 2 awal memiliki harga sebagai berikut. Tanpa afinitas, 2.000 poin kontribusi. Afinitas api, tanah, angin, air, 2.500 poin kontribusi. Afinitas es, petir, logam, 3.000 poin kontribusi. Afinitas ringan, 1.000 poin kontribusi. Saya tidak menjual biji Darkness Affinity. Ada 2 hal yang langsung terlintas di benak Sang. Mengapa Light Affinity begitu murah? Sang bertanya. Permintaan rendah, kata pria itu. Biji afinitas cahaya peringkat 1 sebagian besar digunakan sebagai sumber cahaya yang efisien. Biji afinitas cahaya peringkat 2 digunakan sebagai agen pendukung yang mempercepat penyembuhan luka, namun kebanyakan orang tidak tertarik dengan biji afinitas cahaya peringkat 2, menginginkan barang yang lebih baik. Dan biji kegelapan, kenapa kamu tidak menjualnya? Sang bertanya. Tergantung maksudmu. Kamu tunggal atau jamak? Pria itu bertanya. Alis Sang berkerut. Tunggal, katanya. Saya tidak punya akses ke sana. Dan jamak? Sang bertanya. Saya tidak tahu. Di atas gaji saya, jawab pria itu. Sang benar-benar tidak menyukai itu.
Dia membutuhkan biji kegelapan, tapi Exchange Hall tidak menjualnya. Selain itu, Sang tidak akan berani berjalan ke arah para pedagang dan bertanya kepada mereka. Dia bersedia berbicara tentang kedekatan kegelapan dan cahaya di Exchange Hall sejak mereka dipekerjakan langsung oleh Akademi. Para pedagang tidak menjual informasi tentang siswa mungkin merupakan tindakan ilegal bagi para karyawan, tetapi para pedagang tidak berada dalam batasan ini. Ini merupakan masalah besar bagi Sang. Bagaimana dengan peringkat 2 awal? Sang bertanya. Dikalikan 1,5 kecuali Light Affinity 1. Yang itu dikalikan 2, katanya. Dan peringkat 2 tengah. Sang bertanya. Hal yang sama. Sang menghitung di kepalanya sambil berpikir. Saya pikir saya harus memilih peringkat menengah 2, pikir Sang. Astor sudah memiliki senjata tingkat 2 akhir, dan dia jelas merupakan seseorang yang sangat berdedikasi pada senjatanya. Hampir semua orang mungkin hanya memiliki senjata peringkat 2 awal atau menengah. Jika saya ingin melatih teknik saya memerlukan senjata yang levelnya sama dengan orang lain. Jadi, aku membutuhkan senjata tingkat menengah 2. Aku membutuhkan 7 unit biji untuk senjataku, tapi aku ingin senjataku memiliki keseimbangan yang tepat. Karena itu, saya perlu membeli 8 unit, 2 untuk setiap afinitas saya. Itu berarti 32.500 poin kontribusi, dan aku masih kekurangan biji kegelapan. Untungnya, saya masih punya banyak emas, artinya saya tidak perlu hanya membeli dari Exchange Hall. Tapi aku masih harus merahasiakan afinitasku. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan membeli 2 barang semuanya. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan dengan kekayaan saya saat ini. Semakin lama saya tidak memiliki senjata yang dapat digunakan, semakin banyak waktu yang saya buang karena tidak bisa melatih teknik saya dengan benar. Pria itu sudah mulai melakukan hal lain. Dia terbiasa dengan siswa yang terkadang meluangkan waktu beberapa menit untuk mengambil keputusan. Sang sedang mencari beberapa cara untuk mengurangi biayanya. Saya perlu mempublikasikan satu affinity. Satu-satunya alasan mengapa saya harus merahasiakan afinitas saya adalah karena tambahan afinitas kegelapan dan cahaya. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki afinitas suhu, tetapi hal ini masih sangat jarang. Jika saya mengumumkan afinitas suhu kepada publik, saya mungkin akan diawasi oleh banyak pihak luar. Aku harus mengumumkan Ice Affinity-ku ke publik. Namun, sebelum melakukan itu, aku harus mendapatkan biji api, kegelapan, dan afinitas cahaya secara rahasia. Lalu, saya akan go public dengan Ice Affinity saya dan membeli bijinya. Dengan itu, saya akan mendapatkan semua biji yang saya butuhkan. Setelah mendapatkan biji Ice Affinity, saya dapat mengupgrade senjata saya, dan semua orang akan percaya bahwa saya menggunakan biji Ice Affinity yang baru saja saya beli. Apakah ada cara menggunakan biji Light Affinity untuk mempercepat pelatihan? Sang bertanya. Pria itu menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap Sang. Nah, jika berbicara tentang batu-batu ini, biasanya kami tidak menyebutnya sebagai biji afinitas cahaya, katanya. Sang mengangkat alisnya. Mereka dikenal sebagai batu penyembuhan, dan mereka memiliki tingkatan. Batu penyembuhan tingkat 1 mengacu pada biji afinitas cahaya tingkat 2 awal. Tingkat 2 mengacu pada tingkat 2 awal dan seterusnya. Biasanya mereka dimasukkan ke dalam ruangan tempat Anda berlatih. Aura penyembuhan dari batu penyembuhan membuat tubuh Anda pulih lebih cepat, sehingga memungkinkan Anda berlatih dengan risiko lebih besar dan lebih cepat. Itu juga mengapa mereka dijual, pria itu menjelaskan. Tak seorang pun akan peduli jika seseorang membeli batu penyembuhan, tambah pria itu. Sang tidak menunjukkan reaksi. Namun, membeli biji kegelapan akan menimbulkan banyak pertanyaan, kata pria itu. Terutama karena itu secara resmi merupakan barang selundupan. Barang selundupan, Sang bertanya. Barang ilegal. Biji kegelapan dapat digunakan dalam berbagai cara untuk membunuh seseorang. Sebuah batu di dasar obat dapat mengeluarkan seluruh kekuatan hidup dari obat tersebut. Jika seseorang mengandalkan obat itu untuk menyelamatkan hidupnya dan itu tidak terjadi, jika tidak berhasil, kemungkinan besar mereka akan mati. Menggunakan batu dalam cairan dengan bahan yang kompatibel bahkan bisa meracuni seseorang. Itu juga alasan mengapa saya tidak menjualnya, kata pria itu. Kamu pernah melihat kristal-kristal besar di atas gerbang kota. Tidak ada orang normal yang bisa menyelundupkan barang-barang itu ke dalam. Kamu harus menjadi seseorang dengan banyak prestise, seperti penyihir sejati atau prajurit panggung komandan, untuk bisa menyelundupkan barang-barang itu dengan sukses. Tentu saja, sebagian besar dari mereka tidak mau mengambil risiko. Risikonya terlalu tinggi untuk imbalan yang kecil ini. Mereka lebih memilih membunuh monster panggung komandan. Itu adalah bayaran yang berkali-kali lipat lebih tinggi dengan risiko yang lebih kecil. Anda memerlukan seseorang pada level itu yang bersedia mengambil risiko itu demi Anda, kata pria itu. Sang mengerutkan alisnya. Saya ingin membeli 2 batu penyembuhan tingkat 3, kata Sang. Tentu, kata pria itu sambil menyeringai. Dia berjalan ke belakang Exchange Hall dan kembali dengan tas coklat. Saat Sang melihat tas coklat itu, matanya bersinar. Dia telah melihat beberapa orang mendapatkan dagangannya, dan mereka selalu menerimanya tanpa bersembunyi. Orang ini jelas membantu Sang. Siswa, dan juga guru, mendapatkan sebagian besar barang-barang mereka dari kami, kata pria itu. Namun, mereka semua adalah pelanggan, dan pelanggan tidak memiliki akses ke informasi pelanggan lain. Kebijakan ini ada atas perintah dekan, dan hanya dekan yang dapat menimpanya.
Ketika Sang mendengar itu, matanya bersinar lagi. Beberapa informasi yang tersebar baru saja diklik bersamaan. Terima kasih, kata Sang setelah membayar. Hanya melakukan tugasku, kata pria itu sambil tersenyum. Sang mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan gedung. Saya harus membayarnya kembali di masa depan. Dia memberikan petunjuk yang cukup bagiku untuk menyadari di mana aku bisa mendapatkan biji Darkness Affinity. Hanya orang idiot yang tidak bisa menggabungkan petunjuknya. Bab 129, Afinitas Kegelapan. Sang duduk di salah satu dari banyak kursi di dalam salah satu ruangan di lantai 3 gedung utama. Beberapa siswa lain bersama Sang di ruangan itu, dan beberapa dari mereka meliriknya dengan cemas sambil berbisik kepada tetangga mereka, yang kemudian juga melirik ke arah Sang. Sang mencoba mengabaikannya, tapi terlalu jelas apa yang mereka bicarakan. Semua siswa di ruangan itu berusia 16 dan 17 tahun, kecuali Sang. Beberapa menit kemudian sambil berbisik, guru masuk. Dia tampak berusia akhir 20-an, dan dia memiliki rambut hitam panjang, matanya terpisah dan jauh. Dia memeriksa semua orang yang hadir, dan tatapannya tertuju pada Sang sedikit lebih lama. Mari kita mulai kelasnya, dia mengumumkan. Semua orang terdiam. Kemudian, Guru Niria memulai pelajarannya. Sore ini, dia mengajar kelas tentang hutan timur laut. Dia berbicara tentang kaki seribu rawa dan ular yang hilang, tetapi yang terpenting, dia berbicara tentang zona Empress Cobra. Hutan timur laut berbatasan dengan zona Empress Cobra, dan ada kemungkinan besar bahwa para siswa akan menemukan beberapa binatang buas dari sana di hutan timur laut. Dia berbicara tentang iklim dan perilaku hewan. Dan itu sudah menjadi pelajaran. Ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari tentang hutan timur laut sehingga tidak bisa dibahas hanya dalam satu pelajaran. Hari ini, dia hanya berbicara tentang hal-hal khusus yang bisa ditemui di hutan timur laut. Flora dan fauna setempat akan diajarkan dalam pelajaran yang berbeda. Setelah pelajaran selesai, beberapa siswa menghampiri Guru Niria untuk mengajukan pertanyaan, yang dengan cepat dia jawab dengan kata-kata sesedikit mungkin. Beberapa menit kemudian, semua siswa telah pergi. Saat itulah Sang menghampirinya. Apakah Anda punya pertanyaan? Guru Niria bertanya dengan mudah. Pertanyaan saya adalah apakah aman bagi saya untuk berbicara saat ini, kata Sang. Mata Guru Niria sedikit menyipit. Ikuti aku, perintahnya. Sang dan Guru Niria meninggalkan ruangan dan kemudian gedung. Setelah berjalan ke arah utara, melewati hampir semua tempat latihan, Guru Niria berhenti. Saat ini, Sang dan Guru Niria berada tepat di bawah tembok barat laut. Tanyakan, perintah Guru Niria. Tidak ada yang bisa mendengar kita. Sang menarik napas dalam-dalam. Ini dia. Dia berharap dia tidak melakukan kesalahan dalam deduksinya. Saya memiliki afinitas kegelapan, katanya. Dan mengapa aku harus peduli? Guru Niria langsung bertanya, seolah dia telah melihat kata-kata Sang datang. Karena kita terhubung, kata Sang. Bagaimana? Dia bertanya dengan dingin. Kamu juga memiliki afinitas kegelapan. Apa yang membuat Anda berpikir begitu? Dia bertanya. Beberapa hal, kata Sang sebelum dia mulai mengutarakan pikirannya. Dulu ketika kamu memeriksa mayatnya, kamu mengatakan bahwa kita terhubung. Namun, kamu dan aku pertama kali bertemu saat itu. Itu berarti mayat itu memberitahumu sesuatu tentang aku. Guru Niria membiarkan Sang melanjutkan tanpa menyela. Kamu bahkan membantuku lebih dari yang diharapkan dari seorang guru. Namun, itu bukan satu-satunya alasan aku mengetahuinya. Petugas di Curio Trinket juga memberikan komentar menarik berdasarkan mayat tersebut. Guru Niria mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Dia bertanya. Saya hanya memberitahunya bahwa Andalah yang mengirimkan saya, tidak lebih. Namun, ketika dia memeriksa mayatnya, dia berkata, atas kemauannya sendiri, bahwa ular ini pasti telah dibunuh oleh Anda. Katanya, hasil karya Anda tidak salah lagi. Tentu saja, aku tahu bahwa akulah yang membunuh ular itu. Namun, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa kamulah yang membunuhnya, bukan aku? Apakah kita berdua satu-satunya di seluruh kota yang menggunakan pedang? Kurasa tidak. Apakah kamu punya akses untuk memanggil keturunan Storm Eagle? Menurutku tidak. Jadi, jika sayatan di sisinya dan pukulan mematikannya tidak memberikan hasil, hanya menyisakan satu hal. Ekornya melemah. Hampir seluruh ekornya terpotong, tapi masih ada sedikit daging yang melemah di dekat punggungnya. Mata yang berpengalaman akan menyadarinya. Anda menyadarinya, dan petugas juga menyadarinya. Baiklah, kata Guru Niria. Itu bagus sekali, tapi kenapa kamu ingin berbicara denganku? Apakah kamu hanya ingin aku mendengarkan ocehanmu? Sang menarik napas dalam-dalam. Aku butuh bantuanmu, katanya. Untuk apa? Biji afinitas kegelapan tingkat menengah 2, kata Sang. Berapa harganya? Guru Niria bertanya. 2 unit. Tidak mungkin, jawabnya. Hal itu membuat Sang terkejut. Dia yakin bahwa dialah orang yang harus dia hubungi. Kembali ke Exchange Hall, petugas telah memberinya beberapa petunjuk. Dia mengatakan bahwa dibutuhkan seseorang di panggung komandan untuk mendapatkan biji tersebut. Selain itu, ini akan menjadi risiko yang besar. Jadi, orang tersebut harus memiliki hubungan yang kuat dengan Sang. Dengan kalimat itu, petugas itu memberitahu Sang bahwa dia perlu mendapatkan prajurit panggung komandan yang bisa dia percayai. Kemudian,
Petugas mengatakan bahwa dia harus merahasiakan informasi siswa dan guru. Dengan itu, dia memberitahu Sang bahwa dia harus pergi ke guru. Menambahkan guru ke dalam kalimat tidak ada gunanya. Dia bisa saja mengatakan bahwa informasi siswa akan disembunyikan dari semua orang. Terakhir, katanya, hanya dekan yang bisa mengecek informasi di Exchange Hall. Itu berarti Sang hanya perlu mendapatkan biji kegelapan dari gurunya, dan dia bisa membeli apapun yang dia butuhkan dari Exchange Hall. Ya, selama dekan itu bukan musuh Sang, tapi jika dia musuh Sang, Sang akan mendapat masalah yang lebih besar. Singkatnya, petugas secara tidak langsung telah memberitahu Sang bahwa ada seorang guru di sekolah yang bersedia melakukan hal seperti itu. Namun, terserah pada Sang untuk menemukan mereka. Kenapa tidak mungkin? Sang bertanya. Anda belum menunjukkan kepada saya rasa hormat yang diperlukan untuk meminta bantuan saya, katanya. Rasa hormat yang mendasar, Sang bertanya dengan bingung. Apa yang dia maksud dengan itu? Dia sopan, bukan? Apa maksudnya? Dia menatap Sang sedikit lebih lama sebelum berjalan pergi perlahan. Kamu bisa datang dan ngobrol lagi denganku kalau kamu serius, katanya. Pikiran Sang menjadi liar. Apa maksudnya? Apakah dia ingin suap? Tidak, dia sepertinya bukan orang yang ingin disuap. Dia juga tidak terlihat seperti orang yang suka memainkan permainan politik. Dia juga bukan tipe orang yang suka menipu. Tunggu, dia sepertinya bukan tipe orang yang suka menipu. Pikir Sang. Jika seseorang yang lebih lemah dariku meminta bantuanku, dan secara teoritis aku bersedia membantu mereka, hal apa yang setidaknya aku ingin mereka lakukan? Saat itulah hal itu menimpa Sang. Namun, hal itu berisiko, sangat berisiko. Itu juga menjelaskan kata-kata guru Niria sebelumnya. Ketika Sang mengatakan bahwa dia menginginkan biji kegelapan, dia tidak langsung mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tidak, sebelum itu, dia menanyakan berapa yang dia butuhkan. Hanya ketika dia menyatakan jumlahnya barulah dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Sang menarik napas dalam-dalam. Saya memiliki lebih dari sekedar afinitas kegelapan, kata Sang. Guru Niria berhenti. Kemudian, dia berjalan kembali ke tempat sebelumnya. Lanjutkan, katanya. Hal yang paling tidak diinginkan Sang dari orang seperti itu adalah kejujuran. Setidaknya mereka harus jujur padanya. Bab 130, bukan afinitas. Sang menarik napas dalam-dalam. Benar-benar risiko yang sangat besar untuk memberitahu Guru Niria tentang afinitasnya yang unik. Namun, ini masih merupakan taruhan teraman. Pertama-tama, Guru Niria sudah mengetahui bahwa Sang memiliki lebih dari sekedar afinitas kegelapan, yang berarti dia sudah mengetahui bahwa afinitasnya pasti sangat istimewa. Kedua, Guru Niria secara tidak langsung sudah mengambil langkah pertama. Jika dia tidak memberikan beberapa petunjuk kepada Sang, dia tidak akan pernah mengetahui bahwa Guru Niria memiliki afinitas kegelapan. Bisa dibilang, dia telah menguji kecerdasan Sang dan juga menunjukkan kepercayaannya pada Sang. Dia telah mengambil langkah pertama dengan mengungkap rahasianya sendiri. Selain itu, Guru Niria mungkin satu-satunya orang yang dapat membantu Sang tanpa terlalu banyak risiko. Dekan, Sang ragu Dekan akan membantunya. Dekan itu tampak seperti orang tua yang sangat ketat bagi Sang. Jika Sang meminta bantuannya dalam hal ini, Dekan tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi dia mungkin bahkan akan menyebut Sang lemah. Tanggung jawab Sang adalah menjadi lebih kuat. Fakta bahwa dia diizinkan belajar di akademi ini sudah lebih dari cukup membantu. Saat ini, saya memiliki 4 kedekatan murni, kata Sang. Itu tidak mungkin, kata Guru Niria, tapi aku tidak percaya kamu berbohong. Buktikan. Sang menunjuk ke samping, dan lengannya bersinar sedikit untuk sesaat. Untungnya, mereka sendirian saat ini. Sang percaya pada kemampuan Guru Niria untuk memperhatikan jika seseorang mencoba memata-matai mereka. Guru Niria tidak terkejut dengan cahaya itu. Dia sudah mengantisipasi bahwa Sang juga memiliki afinitas cahaya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Sang pasti memiliki afinitas campuran yang tidak dapat ditutupi dengan bahan campuran, seperti afinitas racun. Dalam pikirannya, perpaduan cahaya dan kegelapan adalah yang paling masuk akal. Namun, saat Guru Niria melihat lengan kiri Sang, matanya menyipit. Lengan kiri Sang telah layu. Ini jelas tidak normal. Saya pikir Anda memiliki afinitas campuran, katanya. Sepertinya aku salah. Apa maksudmu? Sang bertanya, tertarik dengan pikirannya. Afinitas tidak merugikan pengguna, katanya. Lagi pula, afinitas adalah sesuatu yang sangat cocok denganmu. Seseorang dengan afinitas api tidak akan terlalu rusak oleh api dan tidak sama sekali oleh apinya sendiri. Namun, lenganmu telah rusak karena keluarnya light mana. Itu tidak normal, ucapnya. Bagaimana biasanya cara kerjanya? Sang bertanya. Seseorang dengan light affinity dapat menyembuhkan orang lain dan dirinya sendiri, jelasnya. Mereka mengubah mana dalam tubuh dan pikiran mereka menjadi mana cahaya. Ini berarti mereka dapat melepaskan mana cahaya selama mana netral mereka tersisa di tubuh mereka. Tetapi kamu telah menggunakan energi kehidupanmu sendiri, atau kelihatannya, energi kehidupan di lengan kirimu. Ini tidak normal. Afinitas selalu hanya menggunakan mana yang disimpan di tubuh dan pikiranmu, bukan hidupmu, energi. Guru Niria berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya pada Sang. Sembuhkan lenganmu. Sebaiknya tunjukkan padaku kekhasan afinitas kegelapanmu. Sang mengangguk dan memegang lengan Guru Niria.
Kemudian, dia menggunakan Darkness Absorb miliknya untuk menyerap sedikit energi kehidupannya. Aku bukan orang lemah, komentarnya. Saya ingin melihat apakah afinitas kegelapan Anda juga memiliki efek samping negatif. Jika ada, tunjukkan kepada saya. Sang mengangguk dan menyerap lebih banyak energi kehidupan Guru Nirya. Lengan Sang membengkak, dan dia melepaskannya. Saat Guru Nirya melihat lengan kiri Sang, alisnya berkerut. Seperti yang diharapkan, kamu langsung menyerap energi kehidupan tanpa mengubahnya menjadi mana. Keseimbangan energi kehidupan di dalam tubuhmu itu penting. Jika terlalu sedikit, maka perlahan-lahan kamu akan menyerah pada banyak luka kecil yang muncul di sekujur tubuhmu. Jika terlalu banyak, maka kamu akan meledak. Lengan Sang hampir meledak, tapi belum melewati ambang pintu. Afinitas kegelapan dan cahayamu telah berubah menjadi kendali atas energi kehidupan, kata Guru Nirya sambil menyisir rambut panjangnya dengan jari-jarinya, matanya menjauh. Namun, bagian yang paling mengejutkan adalah kedua afinitasmu tidak berinteraksi dengan mana sama sekali, dan itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Semua afinitas berinteraksi dengan mana. Mana adalah media yang memungkinkan transformasi ini. Namun, afinitas terang dan kegelapan Anda tidak berinteraksi dengannya sama sekali. Saat itu, Sang mengarahkan lengan kirinya ke samping. Kemudian, dia merilis Fire Blast. Guru Nirya tersadar dari lamunannya saat dia merasakan mana api dalam jumlah besar meninggalkan tubuh Sang. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa lengan kiri Sang sekarang dipenuhi dengan ais mana. Kemudian, Sang melepaskan ledakan es. Lengan Sang terluka parah, tapi energi kehidupan tambahan di dalam lengan kirinya sekarang digunakan untuk menyembuhkannya. Hanya dalam 1 detik, lengan kiri Sang kembali berada dalam kondisi puncaknya. Guru Nirya membutuhkan waktu lama untuk bereaksi setelah menyaksikan kemampuan Sang. Mengejutkan, bisiknya, afinitas api dan esmu juga tidak berinteraksi dengan mana di dalam tubuhmu. Mereka hanya berinteraksi dengan mana di sekitar. Guru Nirya menyipitkan matanya saat dia menyisir rambutnya. Ini seharusnya tidak mungkin. Afinitas justru merupakan transformasi mana milikmu menjadi mana yang berbeda. Namun, keempat afinitasmu tidak menyentuh manamu sama sekali. Di satu sisi, ini bahkan tidak sesuai dengan definisi afinitas. Menurut definisi afinitas, afinitasmu bukan milikmu. Lagi pula, afinitas itu tidak berinteraksi dengan manamu. Dari apa yang kulihat, pada dasarnya kamu hanya dianggap sebagai medium. Kamu adalah sesuatu yang mengubah mana di sekitarmu menjadi sesuatu yang lain. Mungkin kamu adalah afinitasnya. Sang merasa Guru Nirya sedang memikirkan sesuatu, tapi dia juga tidak yakin apa yang dipikirkan gurunya. Kata-katanya terlalu abstrak. Atau mungkin, karena afinitasmu tidak berinteraksi dengan mana, melainkan mana dunia, afinitas ini adalah afinitas dunia. Dan kamu hanya tangannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.